Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat belajar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, perkenalkan nama saya Sofian. Di sini saya akan membahas soal uji kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan paket 2 ya. Tahun pelajaran 2024-2025. Berarti tahun sekarang ya, tahun 2025 ya. Nah, pada paket 2 ini kita akan mengerjakan tugas yang berjudul adalah ini. Rancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dinamik routing. Nah, ini adalah alat dan bahannya yang akan kita pakai mulai dari PC, klien, smartphone, switch, router, WiFi, router board dan lain sebagainya ya. Dan ini adalah soalnya. Kemudian ini adalah topologinya ya. Nah, di sini pada topologi bisa kita lihat ada dua router yang kita gunakan ya. Router jaringan kabel dan router jaringan wireless, dan juga ada namanya switch ya di sini. Nah, berarti nanti di SMK Negeri Batu Jaya kita akan membuat 3 kabel ya, kemungkinan ya, 1, 2, 3 kabel aja. Nah, untuk tipenya atau jenisnya kabel yang dibuat, baik itu nanti bakal strike semua atau cross semua atau combine dua-duanya, nanti kalian bisa lihat pas nanti praktek ya. Oke, sekarang untuk mulai mengerjakan soal langsung pada mikrotik, kita akan mengerjakan langsung di nomor 6 ini ya, di nomor 6 ke bawah. Oke, kalau kalian sudah siap dan pengkabelannya juga sudah beres, silakan kalian hubungkan kabel-kabel LAN-nya ya, kabel UTP-nya dari kabel LAN menuju ke mikrotik dan ke PC klien. Nah, di sini PC klien. Nah, di sini Bapak untuk mengkonfigurasi, di sini kan ada 2 router ya. Ada router A dan router B. Nah, kita akan mengkonfigurasi router A. Nah, konfigurasi router A di sini kabel LAN yang dari mikrotik, berarti dari header 1 mikrotik menuju ke switch ya, berarti kabel LAN dari header 1 dan ujung satu laginya menuju ke switch ya. Kemudian dari mikrotik header 2 menuju ke PC. Nah, berarti ada 2 kabel LAN yang kita pakai ya. Silakan kalian colok-colokkan seperti itu ya. Hubung-hubungkan ya. Oke. Sekarang kalau sudah, silakan buka Winbox-nya. Nah, saat membuka Winbox, pastikan yang muncul di sini hanya ada 1 mikrotik ya. Jika ada 2 seperti yang ada di layar sini, itu kemungkinan besar kita terhubung ke jaringan internet ya. Jadi di sini biar ada 1, biar kita nggak bingung, matikan semua jaringan yang terkoneksi ke komputer kita. Nah, di sini Bapak terkoneksi ke wireless nih, jaringan WiFi nih. Bapak matikan dulu jaringan WiFi-nya ya. Nah, pada mikrotik di sini pada Winbox-nya, di sini kan ada menu network, kamu klik, kamu refresh. Pastikan yang muncul hanya 1 mikrotik kita. Nah, jika sudah hanya muncul 1 mikrotik kita, nah, ini kan ada di bawah sini ada MAC address nih, MAC address nih. Berarti kita klik MAC address yang angka dan huruf ini, diklik. Pastikan atas dan bawah sama tulisannya. Kalau sama, loginnya ditulis admin, passwordnya kosong. Kemudian kalau sudah, klik connect. Nah, ini biasanya kan mikrotik itu kalau sudah login, kita ke Winbox. Kalau sudah login, biasanya mikrotik itu kan bisa settingan bekas settingan orang ya. Kita reset dulu nih mikrotiknya. Caranya, masuk ke sistem, pilih reset configuration. Centang no default-nya. Biar apa? Biar saat mereset tidak ada settingan bawaan pabrik. Kemudian reset, pilih yes. Tunggu sampai si mikrotiknya nge-close lagi. Nge-close dan ngebuka lagi ya, tunggu aja.
Nah, seperti ini ya. Nah, biasanya ada beberapa yang langsung nge-reconnect secara otomatis. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya pas bagian auto reconnect-nya di sininya kecentang. Maka akan otomatis login lagi. Karena Bapak nggak dicentang di sini, maka Bapak wajib mengklik reconnect manual di sini. Nah, ini sudah login lagi ya. Kalau sudah login lagi, silakan kita memberi nama dulu ya si router ini. Kita beri nama dulu. Ingat ya, kita mengkonfigurasi router pertama. Cara memberi nama pada router, masuk ke sistem, pilih identity. Kasih nama router. Besar kecilnya terserah kamu ya, router. Router A sama dengan Sofian. Oke, besar kecilnya terserah kamu, yang penting ini tahu Mikrotik atau Winbox punya kamu. Kalau sudah, kita langsung ke soal. Nah, pada soal nomor 6A, di sini kita akan membuat IP lokal kabel LAN. Nah, bisa kita lihat di sini ada LAN, ada WLAN. Berarti LAN ini adanya di router 1 atau router A. Nah, untuk WLAN berarti ini ada di router 2 atau router B. Nah, bisa kita perhatikan di sini, ini IP LAN-nya adalah 192.200 ditambah nomor absen, kemudian titik 10.2. Ini bukan 2 harusnya ya, ini 1. Sama ini juga ya, jangan 2 ya, harusnya 1 aja. Nah, kemudian kenapa ini 200 ditambah absen? Berarti nanti kalau misal nomor absen pas ujian kamu adalah misalkan 15 atau 12 atau 8, contoh misal Bapak ambil nomor absennya adalah 11 ya, berarti IP yang wajib kita tulis adalah 192.168, bukan 168 ya, 192.211, kan Bapak tadi nomornya 11, titik 10 titik 1 garis miring 24. Kenapa ini jadi 211? Karena 200 ditambah nomor absen, dan nomor absen Bapak adalah 11, maka 211. Hasil IP yang didapat untuk jaringan kliennya adalah ini. Ya. Bapak copy pastikan dulu ke sini. Berarti di sini pada menu IP address, kemudian klik icon plus di sini, isikan IP-nya dengan yang tadi kita buat. 192.1 bukan 192.211.10.1 garis miring 24 ya. Interface-nya kita pilih header 2. Kenapa header 2? Karena ini untuk jaringan LAN ya. Oke. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita, berarti ini udah beres ya, kita tandain dulu ini udah beres. Selanjutnya kita akan mengisi jaringan WAN-nya ya, ISP-nya nih. Caranya kita masuk ke IP DHCP client di sini nih. Nah, kemudian klik icon plus, interface-nya header 1, ininya DNS-nya biarkan dicentang, default nya juga dibiarkan yes, kemudian oke. Hasilnya wajib bound. Nah, nanti di sini akan muncul 2 interface pada IP address. Ada header 1 dan header 2. Oke ya. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan mengetes koneksinya. Masuk ke new terminal. Fungsinya buat apa? Untuk mengecek apakah router kita ada internet atau enggak. Caranya ketikkan ping alamat website yang ingin dituju, misal ping google.com, kita akan ngecek enter. Nah, kalau hasilnya TTL seperti ini, tandanya koneksinya ada internetnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk. Oke, kita cek ini, tandain dulu ya. Buat default root udah beres, karena ini juga sama, ini buat dynamic routingnya udah beres. Tinggal OSPF-nya nanti ya.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke IP firewall. Nah, di IP firewall ini kita pilih NAT, kemudian klik icon plus, kemudian chainnya biarkan src NAT, kemudian out interface-nya kita pilih header 1 karena sumber internetnya ada di header 1. Kemudian ke actionnya kita pilih ke masquerade. Nah, biar kita nggak lupa, kita kasih komen membagikan internet ke klien. Oke. Kemudian klik oke. Nanti kalau ditanya sama penguji, ini buat apa fungsinya, kita bisa ingat ya, membagikan internet ke klien. Masquerade. Nah, kita close. Nah, kalau sudah, kita akan melakukan namanya OSPF yang tadi Bapak sampaikan. Kita masuk ke routing, kemudian kita masuk ke OSPF nih. Kemudian cari di menu yang atas, cari menu network. Kalau sudah, klik icon plus. Nah, untuk mengisi OSPF network ini, pastikan kamu tahu IP network di router ini. Kalau kamu nggak tahu caranya, masuk ke IP address. Nah, di IP address ini ada kolom network di sini nih. Di kolom network ini kan ada isiannya nih. Ada ini. Maka kita tulis di sini nih. Kita tulis 192.168.3.0 ya kan. Yang header 1 3.0 di networknya. Garis miring 24. Kita oke. Tinggal satu lagi yang ini. Tekan plus lagi. 192.211.10.0 garis miring 24. Nah, yang ini beda-beda ya setiap orang ya, tergantung nomor absennya. Kemudian oke. Nah, untuk OSPF kita sudah beres. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat namanya, nah, ini namanya web proxy ya, web proxy nih, yang ini nih. Nah, kita akan membuat web proxy nih. Di sini dikatakan web proxy itu ada di jaringan lokal kabel. Berarti ini di router A adanya. Berarti web proxy ini settingannya ada di router A. Caranya, masuk ke menu IP, pilih web proxy. Cari nih, web proxy paling bawah. Nah, pada sini, pada bagian enable-nya dicentang, biar aktif ya. Portnya kita ganti dengan port pada soal nih. Pada soal portnya adalah ini, 3128. Portnya kita ganti. Anonymous-nya kalau di soal nggak dicentang ya. Nggak ada pilihan, kita centang aja, ini opsional ya, mau ikutin Bapak boleh, mau nggak juga masalah. Charge on disk-nya juga di disk, di soal nggak disebutkan. Kita centang aja ya, ini opsional juga. Jadi kalau chat on disk-nya dicentang, jadi semua datanya akan disimpan di hard disk-nya Mikrotik. Nah, selanjutnya apalagi di sini? Chat manager-nya ini ditulis seperti ini ya, no absent, berarti Bapak 11 ditambah Sofian INS. Berarti pada sini, pada bagian chat administrator di sini, chat manager ini bukan, harusnya chat administrator ya, bukan chat manager ya. Chat administrator di sini diganti menjadi 11 ditambah Sofian. Nah, kalau sudah kita apply dulu ya, apply, jangan langsung oke. Kalau oke nanti langsung close. Kita apply dulu, apply. Kalau sudah, kita sudah apply, kita masuk ke akses. Fungsinya buat apa akses? Fungsinya kita akan melakukan blokir si linux.org ini. Nah, sayangnya si linux.org ini dia menggunakan HTTPS nih. Websitenya sudah HTTPS. Nah, HTTPS biasanya di web proxy nggak bisa keblokir. Sayang sekali.
Nah, nanti kalau misalkan tujuannya ini hanya memblokir si Linux tapi gagal, jadi Bapak nemu website yang masih pakai HTTPS, ini namanya websitenya http://forever.com. Nanti pas bagian ini bakal tetap Bapak tulis di web proxy untuk sebagai syariat ya, syarat sudah dimasukkan ke web proxy, walaupun nanti bakal gagal ya. Tapi buat ngeblokir Linux Bapak bakal beda lagi caranya, ada lagi caranya. Nah, untuk web proxy-nya biar ada manfaatnya, biar kita bisa tahu web proxy tampilan kayak gimana, ini juga bakal Bapak masukkan. Oke, masuk tadi, tetap masuk di akses ya, tetap di akses. Kemudian klik icon plus pada ini akses ini. Kemudian pada DST hostnya kita ketikkan bintang linux .org, walaupun nanti ini bakal bisa keblokir yang Linux ini. Kemudian ininya action allow-nya ganti ke Denny. Oke. Ketikkan icon plus lagi di sini. DST host-nya. Nah, ini yang website baru Bapak nih. Ini mau buat yang HTTP aja. http://forever.com. Berarti di sini ditulis http forever bintang dulu ya, bintang jangan lupa. Bintang http forever.com. Actionnya allow Denny. Kalau ini berhasil nih, bakal bisa keblokir sama si web proxy-nya. Kalau sudah kita close baru oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat si transparency proxy-nya ini bekerja nih. Caranya masuk ke IP firewall, kemudian masuk ke NAT, kemudian klik icon plus. Nah, pada tab general, cairnya yang awalnya SRC ganti ke DST. Nah, protokolnya pilih TCP. Kemudian DST portnya 80 untuk web proxy. Karena dia kan protokolnya HTTP ya. Kemudian interface-nya kita pilih Ether 2. Jadi semua jaringan yang masuk ke Ether 2 yang menggunakan port HTTP yang masuk ke si HTTP forever.net, dia akan diblokir nantinya. Kemudian habis itu masuk ke action. Actionnya yang tadi accept ganti ke redirect. To portnya diisi dengan port yang ada di sini 3128. Portnya diisi dengan ada di sini. Kita kasih nama, klik komen biar ingat ini web proxy. Nah, kemudian oke. Nah, nanti muncul di sini ada web proxy. Nah, ini buat web proxy-nya udah beres. Nah, agar sekarang buat yang ditambahan, agar si Linux bisa keblokir, caranya kita nggak pakai web proxy. Caranya kita masuk ke IP, pilih firewall, kemudian ke filter rules. Nah, pada filter rules ini kamu klik icon plus, kemudian pada tab general, cairnya pilih forward. Kemudian di sini protokolnya Bapak biarkan aja, chainnya forward, protokolnya Bapak biarkan. Taruh dulu Bapak, perhatikan dulu Bapak agak sedikit lupa. Ya, protokolnya Bapak biarkan dulu, dikosongkan, berarti yang diubah hanya ini, biarkan forward. Setelah itu masuk ke advance. Nah, cari content. Nah, di advance ini ada namanya content. Nah, di content ini kamu ditulislah si situs Linux-nya. Berarti apa tadi situs Linux-nya? linux.org. Nah, kemudian masuk ke action, ininya yang awalnya accept ganti ke drop. Kita kasih komen di sini blokir Linux
.org ya, biar nanti kamu hafal ini buat apa. Nah, ini sudah beres. Nah, settingan router 1 atau router A ini sudah beres ya. Selanjutnya kita akan men-setting router 2. Silakan kamu persiapkan kabel-kabelnya untuk nyeting router 2. Oke ya, di sini kita sudah selesai men-setting router 1 atau router A yang tadi sampai ini ya, sampai ke web proxy. Kita sudah beres. Sekarang kita akan men-setting namanya router 2. Silakan dipersiapkan kabelnya. Masuk lagi ke Winbox-nya. Pastikan pada Winbox di sini hanya ada satu yang tampil ya. Ini gue di refresh. Masih tetap satu, berarti udah benar. Klik MAC address yang di bawah, pastikan huruf dan angka MAC address-nya sama ya dengan atas. Loginnya admin, password-nya 0. Kita klik connect. Kalau sudah, kita wajib mereset si settingan MikroTik ini. Masuk ke sistem, pilih reset configuration. Centang no default-nya, kemudian pilih reset, pilih yes. Tunggu sampai close dan kebuka lagi. Nah, kalau sudah kayak gini, silakan klik reconnect ya, kalau nggak otomatis login. Oke, kalau sudah, kita kasih nama lagi ya ini. Masuk ke sistem, pilih identity. Kasih nama lagi, kita akan setting router 2 atau router B, namanya router B Sofian. Oke, kalau sudah ini masih berubah lagi. Sekarang di sini dikatakan di router B, kita wajib membuat IP-nya sesuai yang diberikan oleh ISP. Nah, kemudian di sini kita wajib static routing nih, konfigurasi routernya nih. Berarti masuk ke IP, DHCP client, kemudian icon plus, ininya header 1, ininya biarkan dicentang semua. Add default root-nya kita pilih no, karena di sini kita bikin namanya static ya. Kemudian pilih OK. Nah, dia wajib cari dan bonding ya statusnya ya. Kita close, kemudian masuk ke IP, kemudian pilih root. Nah, di sini klik icon plus, ininya biarkan seperti ini. Kamu klik gateway-nya. Nah, untuk di SMK Batu Jaya, gateway-nya adalah 192.168.3.1. Ini adalah gateway di SMKN Batu Jaya, IP gateway-nya. Jadi kalau misalkan kamu di SMP yang luar, kamu tanyakan di guru kamu berapa gateway IP di sekolahnya. Kalau sudah, oke. Nah, pastikan di sininya nanti hasilnya wajib AS. Kalau routernya versi 6, OS routernya versi 6 nih, Bapak versi 6, ini wajib AS. Kalau versi 7, itu Bapak ada sedikit lupa, kalau nggak salah masih AS juga, tapi ada tambahan apa di sininya Bapak lupa nih. Pokoknya pastikan di sini AS aja ya. Kalau AS artinya aktif static. Ya. Kemudian close. Kita masuk ke new terminal. Kita coba ping Google. Ada internetnya nggak? Oke, ada internetnya ya. Kalau sudah masuk ke terminal, selanjutnya yang ini kita sudah beres ya. Ini udah beres. Kemudian kita akan mengisi, ini juga udah, tinggal OSPF-nya belum ya. Taruh OSPF-nya belakangan. Kemudian kita wajib mengisi alamat IP WLAN nih, kayak gini nih. Alamat IP WLAN-nya berarti ditambah nomor
absen lagi kayak tadi kan, tadi Bapak 111 ya. Berarti yang ini 192 yang Bapak dapat nanti titik 111 titik 20 titik 1 garis miring 24. Ini adalah IP Bapak ya. Berarti di sini kita masuk ke IP address, klik icon plus, tulis IP yang kamu dapat sesuai soal. Interface-nya jangan Ether 2 ya. Kalau Ether 2 kan kabel. Nah, di sini ini yang diminta adalah WLAN. Berarti di sininya kita cari WLAN 1. Kemudian oke. Nah, ini kenapa merah? Ini merah karena kita belum mengaktifkan si WLAN-nya. Nah, nanti kita belakangan aja diaktifkannya ya. Oke, berarti ini penomoran IP udah. Oke, selanjutnya Bapak akan masuk ke masquerade-nya belum ya, ke IP, pilih firewall, ini NAT. Kemudian klik icon plus. Pada general, ininya src NAT, out interface-nya enter 1, action-nya masquerade. Kita kasih komen lagi biar apa membagikan koneksi ke klien, koneksi internet ke klien. Oke. Oke, ini udah beres. Selanjutnya kita akan membuat ini nih, nama WP-nya ya. Nah, di sini sayangnya di soal kita tidak diberitahu kita memberi nama WP-nya apa nih. Makanya kita mandiri aja ya di sini ya. Khusus SMK Batu Jaya nama WP-nya. Oke, kita masuk ke tab wireless dulu, wireless. Kemudian di sini ada WLAN 1 nih, tulisannya masih abu-abu. Kamu klik satu kali. Kemudian centang di sini biar warnanya hijau. Nah, kalau sudah aktif, nanti kamu masuk ke bagian security profile. Udah. Ini ada default ya. Default kita langsung default aja, jangan bikin lagi. Klik defaultnya. Nah, klik defaultnya pada bagian security profile ya. Kemudian nanti ini default, biarkan default. Modenya kita ganti ke dynamic key. Ininya kita ganti, Bapak pilih yang WPA2 PSK. Passwordnya 123456778 aja. Kalau sudah, oke. Nah, kalau sudah kayak gini, kemudian kita balik lagi ke WP interface yang di atas ini. Ini kan sudah Bapak kita nyalakan tadi ya. Kita klik 2 kali sampai muncul menu baru kayak gini. Kemudian di menu baru kayak gini, pada menu wirelessnya diklik lagi. Modenya kita ganti ke AP Bridge. Kemudian SSID-nya, nah pada soal kan nggak ada ya kan, nggak ditentukan. Berarti kita bikin sendiri. Di sini wajib pakai nama UKK, nama kita. Ya, UKK nama kita. Oke. Nah, nanti kalau kita cek di sini, ini wajib ada UKK nama kita. Wajib ada icon gembok ya. Kalau ada icon gembok berarti password yang tadi kita buat muncul ya. Oke, ini sudah beres penamaan WP. Nah, kita baru ke membuat list time dan DNS ini nih. Nah, untuk membuat list time dan DNS, kita masuk ke IP OSPF dulu ya. IP, bukan IP, tapi di menu, Bapak sedikit lupa nih, di routing OSPF ini belum ya. OSPF-nya masuk ke network. Jangan lupa kayak tadi kayak di router A, di bagian IP address yang untuk ngisi network di sini, kamu lihat di sini nih. Networknya berapa kita nih. Nah, bagian OSPF di network, kamu klik icon plus. Copy pastekan atau kamu tulis sendiri manual. 192.168.3.0 garis miring 24 untuk OSPF-nya ya. Jangan lupa ini penting nih. Kemudian yang kedua 192.11.111.20.0 garis miring 24. Oke, jangan lupa OSPF ini ya. Kalau OSPF-nya sudah, ke routing OSPF-nya sudah, baru kita ke IP DHCP server.
Nah, baru kita fokus ke sini. IP DHCP server, kemudian ingat ya di atasnya yang bagian DHCP, kamu klik DHCP setup. Nah, di sini jangan pilih header 1, jangan, nanti kamu bikin error semuanya. Kamu pilih yang WLAN 1. Ingat, header dan WLAN beda ya. WLAN 1 pilih, kemudian di next. Nah, untuk lengthnya, panjangnya di sini juga nggak dikatakan nih. Berarti panjangnya pakai panjang normal ya. Panjang pembelian alamat IP-nya ya. Berarti kita next lagi. Next lagi, berarti ini panjangnya normal ya, sesuai yang diberikan di Mikrotik. Next lagi. Nah, untuk DNS servernya, nah ini kan DNS servernya berbeda dengan yang diberikan soal. DNS servernya kita pakai DNS Google 8.8.8. Ini DNS Google. Sementara yang ada di sini ini adalah DNS miliknya Cloudflare. Berarti kita ganti ya DNS-nya ke 8.8.8.8. Nah, secondary DNS-nya kalau di soal nggak ada nih secondary DNS-nya nih. Hanya primary DNS-nya aja. Kita isi aja secondary DNS-nya masih tetap milik Google. Kalau yang di bawah juga yang tadi yang 001 itu tetap milik Cloudflare ya. Nah, untuk secondary DNS Google adalah 8.8.4.4 ya. Untuk DNS primary secondary Google. Kemudian klik, nah, coba Bapak cek dulu ya DNS secondary Google berapa ya. Ya, apa ya? Ini DNS secondary Google bener 8.8.4.4. Kemudian kita next. Nah, diminta di sini dikatakan ini waktu aktifnya adalah 8 jam. List time-nya ya, berarti list time yang kita ganti kalau ini 10 menit ya, ini 10 menit nih kalau ini. Berarti ini kita hapus 0. Berarti ininya 8-nya 8 jam. List time ini fungsinya, jadi kalau misalkan koneksi kita terputus, misalkan kita connect ke WiFi ini, kemudian kita pergi nih, tidak connect lagi nih, selama 8 jam, IP itu nggak bakal diberikan sama orang lain. Kalau kita terhubung lagi, misal kita baru 3 jam nih lepas dari koneksi internet, setelah 3 jam kita connect lagi nih, berarti ada sisa 5 jam kan, berarti kita masih dapat IP yang itu. Jadi kalau misalkan sudah lebih dari 8 jam, kita connect lagi, kita dapat IP baru, bukan IP yang lama. Jadi fungsinya list time ini. Kemudian kita klik next. Nah, ini tulisannya successful. Oke. Kenapa ini warnanya merah? Karena belum ada perangkat yang terkoneksi via jaringan wireless kita. Oke, saatnya kita pengujian. Oke, di sini Bapak akan melakukan pengujian ya. Oke, sebelumnya yang ini tadi kita udah beres ya. Kita akan melakukan pengujian yang ini nih, IP static. IP static ini didapat di router A ya. Kenapa router A? Karena pas tadi kita bikin di router A, kita nggak pakai namanya IP DHCP server. Oke, kita masuk ke router A. Pastikan di router A, kabel yang menuju PC mengarah ke router A header 2 ya. Ini Bapak menuju nih. Kamu bisa lihat di Mikrotik Bapak, buktinya Bapak menuju ke router A. Router A, nah ini router A ya. Pastikan si kabelnya dari Mikrotik header 2 menuju PC. Nah, ini buktinya R ya. Berarti yang Bapak pakai header 1 dan header 2 untuk pengujian. Nah, untuk pengujian, karena ini disuruhnya static IP, maka kalian cari di Windows, klik icon Windows, kemudian ketikkan control panel. Cari control panel.
Kalau sudah masuk ke network and internet, kemudian network and sharing center, nah di sini kan ada Ethernet nih. Kamu klik Ethernet ini, kemudian klik properties. Nah ini ada IP4 nih. Klik 2 kali. Nah ini ganti ke yang paling bawah. Kalau sudah, isikan IP address header kita. Dimana kalau kita lupa, kita masuk ke IP address di pinboxnya. Nah ini header 2 kita nih. Berarti IP-nya wajib kita tulis 192.211.10. Sekian, jangan 1 ya. Kalau 1 kan punyanya si Mikrotik. Berarti kita boleh 10.2, 10.100, terserah ya. Contoh di sini Bapak pakainya 192.211.10.10 misal. Klik di sini, dia akan otomatis. Nah, gateway-nya isi dengan yang ada di sini nih. Gateway-nya tulis 192.201.10.1. Nah, DNS-nya isi dengan DNS Google. Dia berapa? 8 untuk primary-nya. Untuk secondary-nya 8, 4, 4. Kemudian oke. Nanti akan muncul kayak gini nih. Nggak masalah ya, kamu klik yes aja ya. Kemudian oke. Close. Nanti pastikan di sini statusnya wajib network. Nah, ini Bapak statusnya network ya, network. Dan di sini juga muncul icon komputer ya. Kalau ada icon komputer biasanya kita koneksi ke internet. No, kalau kamu baca di sini arahan Bapak ada internet akses, berarti ada internetnya. Kita searching di sini, buka browser kita. Kita searching, misal di sini YouTube. Nah, buka ya, akses YouTube ke buka. Nah, sekarang kita akan membuktikan nih si akses si Linux keblokir nggak nih? Kita cek lagi di sini ya, kita reconnect. Si Linux keblokir nggak, dan sama si website http forever.com. Coba nih kita cek nih, http forever.com, enter. Nah, lihat ya, ini sudah ke blokir sama web proxy nih. Error provided HTTP akses ditolak. No, chat administratornya ini sesuai yang tadi kita bikin, Sofian 11 ditambah Sofian INR sekolah.sch.id. Nah, ini adalah tampilan blokir website via web proxy. Nah, untuk Linux tadi kan tidak pakai web proxy, kita pakainya firewall. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Kita Linux tulis di sini .org. Nah, ini juga wajib gagal ya. Nah, kita cek nih buktinya nih, gagal atau enggaknya nih. Selain di situ, kita bisa ngecek di sini, di IP firewall ke filter rule. Nah, biasanya di sini, nah ini KB-KB-nya bakal jalan nih. Ini sudah berhasil nih. Loadingnya juga lama kan saat kita mau buka YouTube juga. Nah, dibandingkan membuka YouTube, lebih cepat kita membuka YouTube nih. Nah, ini sudah kebuka nih. Hasilnya payload be not load. Nah, ini sudah diblokir sama Mikrotik kita di sini. Berarti untuk blokir Linux ini berhasil nih, walaupun tidak pakai web proxy. Nih, Bapak matiin lagi nih web proxy-nya, si firewall Linux-nya nih. Bapak disable, kalau Bapak refresh ini bakal muncul. Sama yang error HTTP juga nih. Kalau misalkan pas bagian IP web proxy ke akses, kemudian yang ininya Bapak matikan dulu, disable, Bapak refresh, ini akan muncul website HTTP forever-nya. Kalau kita buka ya aksesnya ya. Jadi segitu ya. Kalau misalkan si HTTP itu bisa diblokir via web proxy, kalau HTTPS itu agak sedikit sulit ya, karena kita butuh namanya sertifikat
SSL. Nah, sekarang kita akan menguji namanya jaringan wireless nih. Jaringan wireless ini nanti pastikan kamu jangan pakai komputer lagi ya, pakai handphone ya. Contoh nih, di sini nih Bapak pakai handphone. Di sini Bapak akan melakukan pengujian jaringan wireless-nya ya, jaringan kabel. Oke, untuk melihatnya di jaringan wireless-nya, kita cari dulu WiFi-nya di sini ya, WiFi. Nah, cari WiFi-nya dulu. Nah, di sini ada kan, ada UKK yang tadi kita buat nama WiFi-nya kan. Nah, di sini sudah kita buat UKK nama WiFi-nya, kita klik. Nah, kita masukkan kata sandinya yang tadi kita buat. Sampai 8 ya, 1 sampai 8, sambungkan. Nah, ini sudah terhubung ke jaringan WiFi kita nih. Selanjutnya kita coba koneksi internetnya nih. Bapak buka misal SIM pijar sekolah nih. Buka. Kemudian Linux juga bakal buka. Linux ORG mana nih? Linux ORG. Buka karena di sini nggak ada namanya blokiran pas di sini nih. Ya. Blokiran. Kemudian yang http forever.com. Nah, http://forever.com juga buka http://forever.com. Nah, selanjutnya coba kamu ping si alamat IP komputer kita. Alamat IP dari komputer ke handphone. Jadi kita wajib cek alamat IP handphone kita nih. Jajal ping ya. Caranya cek alamat IP pada komputer, pada handphone. Kamu cek kalau di Samsung gini ya. Nanti kamu buka WiFi-nya, kemudian kamu klik 1 kali. Kemudian di sini ada pengaturan. Kalau di Samsung, kemudian pas bagian sini kan ada lainnya nih, kita klik. Nah, pada menu pengaturan IP yang awalnya di HCP, kita klik ganti ke statik. Nah, IP pada handphone Bapak adalah seperti ini. Jadi, kita wajib melakukan ping dari handphone, dari komputer ke handphone. Nah, sekarang di komputer. Sekarang untuk ping di komputer, kita buka tadi CMD di sini. Buka command prompt, tadi ketikan ping spasi alamat IP handphone kita tadi berapa yang didapat. Bukan 1 ya, 2, 5, 4. Hasilnya wajib TTL. Berarti pas pengujian yang ini IP statik dan IP dinamik itu sudah beres per handphone, dan juga koneksi antar router juga sudah beres. Oke, cukup sekian pembahasan dari Bapak ya. Semoga kalian mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.